Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arfika Zahra, Stambuk Q1A1 19027 akan menjelaskan tentang produksi protein sel tunggal dari kultur Rhizopus oryzae dengan medium limbah cair tahu dalam tugas aplikasi bioteknologi pangan. Rhizopus oryzae Rhizopus oryzae ini adalah spesies kapang. Rhizopus oryzae ini sering dipakai dalam proses fermentasi makanan, contohnya fermentasi tempe. Gambarnya dapat dilihat dari samping ini. Protein sel tunggal. Pertama itu saya akan menjelaskan protein sel tunggal ini merupakan produk biomasa berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Mikroba penghasil protein sel tunggal ini umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur mikroba nitrogen, yang biasanya terdapat dalam limbah hasil industri. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai protein dari sumber konvensional, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu juga, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang sangat bergizi yang disebut mikroprotein. Pembuatan protein sel tunggal dengan limbah cair tahu. Pembuatan protein sel tunggal ini yaitu menggunakan limbah cair tahu, menggunakan kultur dari Rhizopus oryzae yang termasuk dalam golongan kapang. Rhizopus oryzae ini dapat mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Jamur ini mampu menghasilkan protease. Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kapang tersebut dapat memberikan keuntungan terhadap lingkungan dan hasil optimal dalam memproduksi protein sel tunggal. Proses pembuatan, dalam 1 liter sampel limbah cair tahu itu disaring, kemudian dimasukkan ke dalam beaker, kemudian dipasteurisasi dengan cara limbah ini dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan dalam lemari es selama 30 menit dan dibiarkan pada suhu kamar yaitu 23 derajat Celcius selama 24 jam. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali. Limbah cair tahu yang telah dipasteurisasi kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 2%, lalu diatur pH-nya dengan penambahan NaOH hingga mencapai pH 4, 5, dan 6, lalu diautoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian lanjutannya, pada media limbah cair tahu steril sebanyak 150 ml diinokulasikan 1 oz kultur Rhizopus oryzae dan diinkubasi pada suhu kamar di atas shaker berkecepatan 160 rpm selama 24, 48, dan 72 jam. Setiap 24 jam dianalisis jumlah koloni yang tumbuh menggunakan metode surface plot pada media potato dextrose agar atau PDA dan dihitung berat kering sel lalu ditetapkan kadar proteinnya. Proses terbentuknya yaitu pada waktu inkubasi ke 48 jam, dia itu mulai menunjukkan adanya pertumbuhan jamur. Kemudian pertumbuhan yang disebut ini fase eksponsel, di mana pada fase ini pembelahan mikroba sangat cepat dan konstan. Lalu pada waktu inkubasi ke 72 jam, koloni berwarna putih ini berangsur menjadi putih keabu-abuan dan ukurannya menjadi agak lebih besar. Lalu pada fase ketiga itu fase ke-48 jam fase pertama, dan kemudian fase kedua itu tadi disebut fase eksponensial. Dan pada fase ketiga pertumbuhan, yakni fase ketiga itu fase pertumbuhan, yang ini
fase stasioner, di mana fase ini kecepatan pertumbuhannya adalah 0. Fase keempat yaitu pada kinetika pertumbuhan mikroba adalah fase kematian. Jadi setelah tadi fase pertumbuhan dan kemudian ini itu fase kematian. Manfaatnya limbah cair tahu ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut, yaitu dia dapat berfungsi sebagai substrat pertumbuhan mikroba seperti dalam pembuatan produk protein sel tunggal. Itulah penjelasan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.